Saudara Menteri Agama mengimbau masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja, namun pemerintah Provinsi Jawa Timur punya kebijakan yang berbeda. Mereka mengizinkan warga Jatim menggelar sholat Id berjamaah dengan sejumlah syarat. Bagaimana sebetulnya panduan sholat Id di tengah pandemi Corona? Dan untuk membahasnya sudah terhubung dengan Menteri Agama Fahrul Razi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Pak Menteri dan Bu Gubernur. Saya izin ke Bu Gubernur terlebih dahulu, Bu Khofifah, Bu Gubernur Jawa Timur. Ibu, bagaimana kemudian penjelasan rinci lengkap terkait dengan pembatasan sholat Id? Boleh sholat Id di masjid atau tanah lapang misalnya, tidak di rumah. Tetapi ada pembatasan-pembatasan. Bagaimana kemudian Ibu Gubernur menjelaskan terkait hal ini? Jadi sebetulnya begini, ada surat dari Sekda ditujukan kepada Masjid Nasional Al-Akbar. Jadi ini sebetulnya surat dari Pak Sekda ke Masjid Nasional Al-Akbar yang saya tidak tahu bagaimana proses sampai kemudian terbitnya surat. Jadi ini bagian dari yang saya harus koreksi ke dalam, karena rupanya Pak Sekda menyampaikan mendapatkan masukan dari sangat banyak tokoh dan ulama, akhirnya kemudian mengkomunikasikan ke Masjid Nasional Al-Akbar untuk bisa menyelenggarakan sholat taraweh sampai dengan sholat Id dengan berbagai SOP sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, format-format yang disiapkan memang semuanya sudah pada posisi upaya untuk menjaga misalnya physical distancing-nya, thermal gun-nya, wudhu di tempat air mengalir yang juga tidak dijaga dan seterusnya. Tetapi bahwa ini akan menjadi referensi bagi masjid-masjid lain dan termasuk masjid dari berbagai daerah. Karena akhirnya yang muncullah kalau Al-Akbar saja boleh, apalagi kami yang masjid kecil misalnya dan seterusnya. Kami akhirnya juga koordinasi dengan Forkopimda, Pangdam, Kapolda, Pangko Armada, Kajati, Kabinda semua kita ajak koordinasi. Kemudian kami tadi juga dilibatkan, diundang dalam rakor yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. Dan juga Pak Menteri Agama juga memberikan arahan pada peserta rapat semua. Dan akhirnya sekitar jam 4:30 surat dari Sekda sudah dicabut. Oh dicabut. Saya konfirmasi Bu, 4:30 sore tadi artinya pemerintah Provinsi Jawa Timur mencabut bahwa sholat Id boleh dilaksanakan di masjid atau tanah lapang. Artinya dikembalikan ke rumah. Iya, jadi kita menghimbau semua warga untuk sholat Id di rumah masing-masing. Oke, ini informasi terbaru Bu ya, belum diinformasikan sebelum, baru 4:30 tadi pencabutan surat itu. Jadi sholat Id sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh warga di Jawa Timur, baru saja sampaikan oleh Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, bahwa surat dari Sekda yang sebelumnya memperbolehkan sholat Idul Fitri atau sholat Id di masjid atau tanah lapang, sekarang dicabut sehingga diimbau untuk kemudian sholat di rumah masing-masing. Ya. Baik, Pak Menteri Agama tentu ada informasi terkait ini Pak Menak? Ya kebetulan tadi kami rapat koordinasi sebagai yang disampaikan Ibu Gubernur Bu Khofifah. Tadi sore tadi rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Nah di situ saya menyampaikan apa kebijakan kita dan kayaknya semua pimpinan-pimpinan Forkompimda itu sejalan termasuk juga Ibu Gubernur Jawa Timur gitu ya. Baik. Itu Forkompimda ya Pak Menak ya, tapi tentu harus ada pembicaraan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, Bu Gubernur, apakah akan dilakukan atau belum dilakukan sampai saat ini? Kita sebetulnya yang sudah mengawali adalah Kakanwil Kemenak. Kakanwil Kemenak Jawa Timur sudah mengkoordinasikan baik dengan PWNU maupun PW Muhammadiyah. Kebetulan kalau saya dan Pak Wagub baru berkesempatan koordinasi dengan PWNU. Jadi semula kami Forkopimda ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 kepada para tokoh-tokoh agama, terutama adalah para ulama-ulama yang sekarang ini
banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari jamaahnya, dari komunitasnya, dan seterusnya. Nah, kemudian sudah kami cicil sebetulnya. Kami sudah mencicil koordinasi, dan Kanwil Kemenak tadi juga sudah menyampaikan koordinasi awal dengan BWNU dan BW Muhammadiyah. Dan Pak Kapolda juga sudah mencicil ketemu dengan MUI, jadi masing-masing sebetulnya sudah melapisi koordinasi dengan tokoh-tokoh agama. Baik, jadi saya konfirmasi, nanti di Jawa Timur boleh dikatakan tidak ada sholat id di masjid atau tanah lapang, Bu Gubernur? Ya, kami mengimbau bahwa saya ingin menyampaikan surat yang ditandatangani Pak Sekda sesungguhnya hanya ditujukan ke Masjid Nasional Al-Akbar. Tapi kemudian meluas dan seterusnya sehingga persepsi publik seolah-olah ini bisa dibuka dan dilaksanakan oleh siapa saja. Nah, bagi kami berapa kali saya menyampaikan bahwa mendahulukan sesuatu yang bisa menimbulkan ketidakbaikan atau keburukan itu harus didahulukan daripada melakukan kebaikan. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ini yang saya dalam beberapa kali pertemuan juga sudah sampaikan. Kalau misalnya berkerumunnya orang dalam jumlah besar, itu akan menimbulkan ketidakbaikan karena kalau mungkin salat Idul Fitri bersalam-salaman dan seterusnya, akhirnya kemudian kerumunan yang besar itu menjadi potensial kemungkinan bersebarnya penyebaran virus COVID ini, maka itu harus dihindari. Jadi yang memungkinkan muncul ketidakbaikan atau keburukan itu harus dihindarkan lebih dulu daripada melakukan kebaikan berikutnya. Jadi apa yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu dari kemungkinan penyebaran virus ini, maka itu harus dikedepankan untuk dihindarkan. Karena memang seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur ini sudah masuk zona merah semua. Seluruh Bu ya? Seluruh kabupaten kota di Jawa Timur? Semua kabupaten kota. Kebetulan semua kabupaten kota sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ada yang jumlahnya kecil, ada yang jumlahnya sedang, ada yang besar seperti Surabaya dan sekarang juga cukup besar lagi Sidoarjo misalnya. Jadi semua memang harus dalam kewaspadaan berganda. Oke, ini informasi yang tentu menjadi kewaspadaan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur zona merah yang kemudian kita akan menghadapi Idul Fitri. Tentu ada tradisi yang kemudian baik pada saat hal-hal yang umum, tapi kemudian pada saat wabah tentu harus ada modifikasi apa yang kemudian dilakukan. Saya ingin bertanya nanti kepada Pak Menteri Agama, bagaimana kemudian tradisi silaturahmi, tradisi mungkin tidak pulang kampung, mungkin tidak mudik, tapi kan silaturahmi bisa juga kemudian di tengah-tengah lingkungan, katakanlah mungkin di lingkungan tetangga atau mungkin di lingkungan keluarga yang masih satu wilayah. Bagaimana kemudian Menteri Agama Pak Fahru Rozi menyikapi hal ini? Kami akan segera kembali saudara saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.